Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita awali pada pagi hari ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Di antara nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak jumlahnya dan tak terhitung jumlahnya dan tak ternilai harganya, ya. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja pada pagi hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar itu bagian daripada rukun iman yang wajib untuk diimani oleh orang-orang yang beragama Islam, ya, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu kita tahu rukun iman itu ada enam rukun iman, ya. Dan beriman pada qada dan qadar itu masuk dalam rukun iman yang keenam. Beriman pada qada dan qadar. Nah, kita akan bahas satu persatu nih tentang pengertiannya. Ya, di antaranya yang pertama adalah pengertian kodo. Kodo ialah ketentuan suatu perkara yang telah, sedang, atau akan berlaku ke atas seseorang. Kesemuanya telah ditentukan oleh Allah sejak zaman ajali. Nah, ini ya, kalian bisa baca di atas ini tentang apa namanya ketentuannya. Ya, ini ada ya tentang pengertiannya. Nah, itu pengertian pada kodo. Nah, lalu kodar apa? Nah, qadar itu adalah pelaksanaan atas qada tadi, atas ketentuan suatu perkara, ya, atau perkara baik atau buruk, ya, kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Dan ini adalah dalilnya ya, teman-teman sekalian, dalil di Quran surah Luqman ayat 29. Nah, kalian pahami dalil ini. Nah, biasanya ya, teman-teman itu banyak yang lemah ketika disuruh menyebutkan dalil, ya kan? Nah, apalagi kalau suruh menghafal dalil, waduh, masya Allah ya. Nah, tapi minimal tahulah ayat Al-Qur'annya. Di Quran surat berapakah dalil nakli tentang kodok? Nah, itu bisa kita lihat di Quran surat Luqman ayat 29. Nah, itu ya. Minimal ayat itu tahu nama suratnya, kemudian nama ayatnya. Nama surat Luqman ayat ke-29. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha ya yuljul laila fin nahari wa yuljun nahara fil laili wa syakhara syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Yang artinya tidaklah mereka memperhatikan, ya kan, alam taro, apakah tidak perhatikan annallaha, bahwasanya Allah yuljul laila fin nahar, memasukkan malam pada siang, wa yuljun nahara fil laili, dan masukkan siang pada malam, silih berganti itu setiap hari kan kita merasakan itu. Dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk satu masa yang telah ditetapkan. Dan ingatlah, ya, ingatlah nih, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan sangat mendalam apa yang akan kamu perbuat. Wah, masya Allah, Allah Maha mengetahui itu ya. Nah, ini tentang dalil naklinya di Quran surat Luqman ayat 29. Nah, kemudian tentang qadar. Nah, ini juga dalil tentang qadar di Quran surat Qamar ayat 49. Ya, 9-nya sama ya. Kalau di sini 49, kalau tadi ayat ke-9. Nah, kalau tadi surat Luqman, kalau sekarang surat Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua yang terjadi itu sudah Allah tentukan. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nih, ada dua jenis qada dan qadar ya, jenis qada nih ya. Qada mubram dan mu'allaq. Ya, mubram itu apa? Mubram adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa berubah. Contohnya kematian atau jenis kelamin. Nah, kalian ketika lahir
dijadikan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, itulah ketentuan yang Allah berikan. Mubram itu tidak bisa dirubah. Kalau merubah itu maka kufur nikmat namanya. Ya, merubah misalkan laki-laki ingin jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki, itu kufur nikmat. Itu tidak boleh bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Itu namanya qada mubram. Ya, termasuk kita dilahirkan dari orang tua mana, dengan siapa orang tua kita nggak bisa milih karena itu jadi qada yang mubram. Nah, ada lagi qada yang mu'alak. Mu'alak itu perbedaannya, kalau yang mubram itu tidak bisa berubah, kalau mu'alak itu bisa berubah dengan ikhtiar atau usaha. Ya, contohnya nih, ya, kalian rajin belajar, ya, bersungguh-sungguh, maka kemudian ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang cerdas, ada yang pintar dan orang yang berhasil dengan usaha, dengan ikhtiar. Maka itu namanya qada mu'allaq. Ya, mu'allaq bisa berubah. Kalau mubram tidak bisa berubah sampai kapanpun. Ya. Jadi perbedaannya ada dua, ada mubram dan ada mu'allaq. Dan kemudian ini dia perkara-perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Nah, jadi perkara yang berkaitan pada qada dan qadar ada usaha, ikhtiar tadi, ya, usaha, kemudian doa, tawakal. Kalau baik dan buruknya kita terima dengan ridho, ikhlas dan lapang dada. Nah, ini perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar, ya. Ada usaha, doa, tawakal, baik dan buruk, dan juga ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentang perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Ya, Masya Allah, ini ya. Jadi ada usaha, ada doa. Nah, setelah usaha maksimal, doa juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tawakal. Nah, kalaupun kemudian Allah mentakdirkan satu hal yang tidak sesuai dengan keinginan, jangan baik dan buruk, ya, bukan tidak baik buruk, artinya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, atau mungkin buruk di mata kita, tapi kan belum tentu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka kemudian kita ridho, ikhlas menerima itu semua. Yang penting sudah ada usaha, ada doa dan juga ikhtiar dan juga tawakal. Nah, apa sih hikmah kita beriman pada qada dan qadar? Nah, ini adalah kalau orang itu sudah beriman pada qada dan qadar, maka ini ciri-cirinya nih, ya. Kalau kalian beriman pada qada dan qadar, ini ciri-cirinya. Yang pertama adalah apa tuh? Bersifat sabar menghadapi ujian, ya. Jadi orang yang beriman pada qada dan qadar itu dia tidak pernah menyalahkan kondisi keadaan. Nah, jadi kalaupun keadaan itu tidak sesuai dengan seleranya, dia meyakini bahwasanya itu yang terbaik buat dirinya. Sabar menghadapi ujian. Ikhlas dalam setiap perbuatan. Jadi ya dia tidak mengharapkan pamrih dari orang lain. Ya pokoknya ikhlas karena Allah. Ya, ruhul amal al-ikhlas. Ruhnya amal adalah ikhlas. Maka orang yang beriman pada qada dan qadar itu akan timbul rasa ikhlas dalam dirinya dalam setiap perbuatan. Bukan karena ingin dipuji, bukan ingin dihormati dan lain sebagainya, tapi memang benar-benar karena Allah lillah. Ya, baik itu dipuji ataupun tidak, dia tetap beramal. Kemudian ridho, ikhlas, ridho gitu ya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu menerima ketentuan yang Allah berikan pada dirinya. Nah, kemudian bertambah sifat merendah diri pada Allah. Nah, dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian motivasi diri untuk berjaya. Wah, ini ya. Memotivasi dirinya untuk sukses. Ya. Karena apa? Karena orang yang koridor itu dia juga meyakini adanya mu'alak ikhtiar. Ya, jadi orang yang ikhtiar. Maka ketika dia meyakini beriman pada koridor, maka dia akan memaksimalkan ikhtiarnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan, untuk mentakdirkan, ya, Allah mentakdirkan dirinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Kemudian berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amal kebaikan. Inilah hikmah dari beriman pada qada dan qadar. Nah, kemudian, nah ini kesannya nih. Ya, ada kesan juga bagi mereka yang beriman pada qada dan qadar. Apa kesannya? Yang pertama, tidak mudah putus asa, ya, tidak mudah sakit hati, tidak mudah galau, atau apa ya bahasanya, ya, ya pokoknya begitulah. Jadi tidak mudah putus asa, ya. Artinya kalau seandainya kalian masih sering putus asa, sering galau, berarti itu harus diperbaiki beriman pada qada dan qadarnya. Ya, Allah memberikan keteraman hati. Kenapa? Karena dia meyakini segala sesuatu yang terjadi
semuanya atas kehendak Allah. Dan dia pun meyakini bahwasanya yang terjadi itulah yang terbaik. Maka tenang hatinya, tentram hatinya. Nah, termasuk ridho dengan perkara-perkara yang berlaku atas dirinya. Dia tentu kalian ya. Nah ini yang berikut ini, orang yang beriman pada qadar itu tidak menyalahkan Allah, ya, tidak suuzon kepada Allah, ya. Jadi selalu berprasangka baik pada Allah, ya, tidak menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya begini? Kenapa kok hidup saya seperti ini? Kenapa saya nggak seperti itu? Aduh, itu nggak boleh, ya, karena berarti lemah iman pada qadar-qadarnya, ya. Nah, kemudian bertambah usaha dan senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sabar. Nah, ini dia sabar juga bagian daripada qada dan qadar, kesabaran, di buku kesabarannya, ya. Sabar. Ini beriman pada qada dan qadar. Oke, berikutnya ya. Nah, kalau seandainya nih, apa sih akibatnya kalau kita tidak beriman pada qada dan qadar? Nah, ini kalau kalian ada cara-cara, ada ciri-cirinya di yang ini, ya. Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima ciri ini berarti ya lemah beriman pada qadar-qadarnya. Apa? Contohnya malas berusaha, mudah putus asa, jauh dari rahmat Allah, suka menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam orang lain, tidak pernah bersyukur. Nah, itu juga ya. Maka berarti dia tidak beriman pada qada dan qadar. Ya. Nah, jadi kesimpulannya dari materi pada pagi hari ini, teman-teman sekalian, ya. Nah, apa kesimpulannya? Ya, berarti mau nggak mau, rela nggak rela, suka nggak suka, itu wajib. Wah, pakai kola kubro tuh. Wajib kita untuk beriman kepada kodo dan kodar. Wajib hukumnya beriman pada kodo kodar, ya. Kemudian sebagai umat Islam yang patuh kepada perintah Allah, hendaklah menjadikan kodo dan kodar itu panduan buat hidup kita, ya, panduannya. Nah, sungguhnya Allah telah menetapkan suatu kejadian dan dia buktikan dengan pelaksanaan kejadian tersebut. Jadi segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan, maka ya pasti akan terjadi, ya. Jadi ketika Allah menginginkan sesuatu, tinggal kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah, ini kesimpulannya ya teman-teman sekalian. Maka kemudian wajiblah bagi kita untuk beriman pada qada dan qadarullah, ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui tentang materi ini, ya, nanti silakan kalian buat resumenya dulu ya. Buat resume tentang materi beriman pada qada dan qadar, manfaat-manfaatnya dan sebagainya. Ya. Nanti kemudian ada LKPD yang diserahkan. Nah, itu silakan kalian buka, ya, kalian print out LKPD-nya yang dibagikan di link nanti ya, melalui PJ kelas masing-masing, dan kemudian dikerjakan lalu dikumpulkan, ya, dikumpulkan dari materi beriman pada kodo dan koda. Mudah-mudahan materi ini yang memang singkat dan padat, ya, mampu memberikan pemahaman pada kita tentang hakikat pentingnya kita beriman pada kodo dan kodar. Sangat penting sekali beriman pada kodo dan kodar, karena itu menjadi bagian daripada syarat, ya, bahwasanya kita termasuk orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu harus percaya kepada rukun iman yang 6 ini. Tidak boleh salah satu aja. Jadi harus 6-6-nya, ya. Harus 6-6-nya kita beriman. Apa? Pertama, pada Allah, Rasul, malaikat, kitab, pada hari akhir, dan pada qada dan qadarullah, ya. Baik, bagi yang mau bertanya, nanti kita akan lakukan tanya jawab, diskusi pada sesi berikutnya, ya. Untuk itu pertemuan kita cukupkan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.